mereka pernah ditolak. Teman-teman hanya memasukkan ijazah SMA. Alih bahasakan sertifikat teman-teman. Aplikasi teman-teman gagal karena ketidaksinkronan dokumen. Kesalahan fatal orang Indonesia yang membuat visa kerja mereka ditolak oleh pemerintah Selandia Baru. Saya ingin membahas ini sedikit demi sedikit agar teman-teman yang mengajukan visa Selandia Baru untuk bekerja itu memperbesar kemungkinannya agar lolos, diluluskan. Jadi saya berkaca banyak dari teman-teman, cerita teman-teman yang saya temui baik di Facebook, di grup-grup WhatsApp maupun cerita langsung mereka mendapati visa kerja mereka ditolak. Saya telah beberapa, sebagian bisa saya mengerti kasusnya, kemudian saya rangkum menjadi sebuah kesimpulan yang insya Allah akan saya sampaikan di video ini. Jadi teman-teman jangan lupa tonton terus video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bin Mas'ud, saya warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di Selandia Baru. Kesalahan utama warga Indonesia atau orang Indonesia yang mengajukan visa kerja di Selandia Baru kemudian ditolak adalah mereka tidak patuh terhadap kebijakan imigrasi Selandia Baru terkait dokumen. Pertama, mereka tidak menyampaikan secara jujur bahwa visa mereka pernah ditolak dimanapun ya. Ketika mereka mengajukan visa ke suatu negara kemudian mereka mendapatkan penolakan, dia harus menjabarkan betul kronologinya kenapa dia ditolak, karena ini akan menjadi pertimbangan pihak imigrasi untuk meloloskan aplikasi teman-teman ya. Jadi pahami betul ini penolakan dari imigrasi setiap negara yang kawan-kawan ajukan. Sampaikan betul bahwa teman-teman memang pernah ditolak, bahwa teman-teman memang pernah gagal untuk masuk ke sebuah negara karena visanya ditolak gitu ya. Yang kedua adalah tergesa-gesa dalam melampirkan dokumen yang menjadi pilar penting agar visa kita diluluskan itu kadang-kadang masih diabaikan. Mereka tergopoh-gopoh untuk melakukan pelampiran attachment, misalnya bahwa pekerjaan ini memerlukan sertifikat diploma misalnya. Teman-teman hanya memasukkan ijazah SMA. Nah, dengan harapan bahwa ini mungkin akan menjadi permakluman bagi imigrasi. Tidak, ketentuan yang sudah ditetapkan itu menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, harus dipatuhi. Nah, itu teman-teman wajib tahu. Tidak banyak memang pekerjaan yang mewajibkan pelamarnya untuk melampirkan visa sertifikat diploma. Biasanya mereka cukup menggunakan ijazah SMA. Namun ada beberapa kasus yang sempat luput dari perhatian teman-teman, pengaju visa Selandia Baru, visa kerja Selandia Baru yang mengharuskan mereka memiliki sertifikat diploma, misalnya untuk pekerjaan IT, namun mereka menganggap itu bukan hal penting, jadi tidak mereka lampirkan. Yang ketiga adalah mengajukan visa dengan dokumen yang tidak tersumpah. Nah, ini teman-teman perlu digarisbawahi dokumen tersumpah ini. Sebagian pekerjaan mewajibkan teman-teman melampirkan dokumen tersumpah, terutama soal legalitas sertifikat. Misalnya teman-teman memiliki sertifikasi welding, memiliki sertifikasi tukang sembelih halal, memiliki sertifikasi perbengkelan, pemasangan keramik. Saya sarankan alih bahasakan sertifikat teman-teman. Jadi tidak hanya mengajukan visa dengan sertifikat
saya sarankan teman-teman mengalihbahasakan sertifikat yang akan teman-teman lampirkan ke dalam bahasa Inggris dengan penerjemah tersumpah. Saya punya contoh kasus berbeda pada diri saya karena saya pernah bekerja di Australia yang membuat saya mudah untuk mengajukan visa imigrasi, mengajukan visa kerja di imigrasi karena saya punya referensi langsung ke Australia. Saya lampirkan nomor telepon, saya lampirkan dokumen pay slip gaji saya yang membuat mereka yakin bahwasanya saya memang pernah bekerja di negara berbahasa Inggris, yang kemudian akan menjadi pertimbangan karena untuk bekerja di Selandia Baru memerlukan kemampuan bahasa Inggris paling tidak percakapan. Jadi teman-teman jangan lupa legalitas dokumen diterjemahkan yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah itu penting. Jadi misalnya ijazah, misalnya sertifikasi, akta lahir yang teman-teman lahir di bawah tahun 2000-an sepertinya masih memakai bahasa Indonesia saja kalau tidak salah. Nah itu perlu juga. Kemudian yang keempat adalah ketidaksinkronan dokumen. Misalnya dalam kartu keluarga teman-teman tercatat hanya 3 orang, ayah misalnya bapaknya teman-teman itu, kemudian istrinya, kemudian anaknya 1. Namun di aplikasi tertera akta kelahiran 2 orang lain yang mana disebut sebagai anak, dianggap sebagai anak. Nah ini bisa membuat aplikasi teman-teman gagal karena ketidaksinkronan dokumen. Demikian halnya dengan nama lengkap teman-teman yang misalnya di paspor pernah umroh, ketika paspor dibuatkan oleh pihak tur itu mencantumkan 3 nama teman-teman, misalnya 2 kata Ahmad Kurniawan, kemudian di paspor yang dibuatkan oleh pihak tur biasanya mencantumkan nama bapaknya Suratno, Ahmad Kurniawan Suratno. Nah ini hati-hati teman-teman ya, ini agak tricky. Biasanya pihak Selandia Baru, pihak imigrasi Selandia Baru akan mempertanyakan kok bisa ini yang satu namanya 2 kata, yang kedua 3 kata, yang benar yang mana. Nah itu teman-teman juga perlu menyiapkan jawaban, menjelaskan bahwasanya memang nama saya di paspor 3 orang karena yang ketiga adalah nama bapak saya, family name saya sebenarnya. Teman-teman wajib menjelaskan kepada pihak imigrasi sebelum finalisasi aplikasi visa imigrasi, visa kerja di imigrasi. Nah itu 4 pilar penting yang teman-teman wajib pahami, krusial untuk dipahami betul kenapa visa kerja teman-teman ini sampai ditolak. Saya belum menelaah lagi kira-kira apa saja, mungkin akan saya buat dalam video berikutnya apa saja cerita yang sering teman-teman didapati pengaju visa kerja Selandia Baru yang kemudian mendapati visanya ditolak. Saya akan sampaikan di video-video selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Bagi yang memiliki saran, pertanyaan,